Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulah bil huda wa dinil haqqa yusirahu ala din kullahi wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatun wasatan litakunu syahada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat ini. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Makna ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang bisa diartikan sebagai persaudaraan. Makna ukhuwah menurut Imam Al-Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Di atas lagi kemukakan arti ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, dan dapat disimpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah atau saudara sama makhluk dan sesama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat ada ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah atau wafatku. Bila dilihat dari fenomena hari ini dalam konteks ukhuwah Islamiyah, ada sisi kekurangannya, yakni adanya isu terorisme, pertentangan golongan satu merendahkan golongan lain, sedikit banyak mengendorkan solidaritas antar muslim. Perpecahan ukhuwah antar muslim telah diingatkan Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok, dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-12. Allah menunjukkan dengan jelas dalam ayat tersebut bahwa mengolok-olok baik dilakukan oleh suatu kaum maupun individual, saling mencela, saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing satu sama lain adalah mengarah pada pecahnya persaudaraan. Apakah kita tidak merasa jijik diibaratkan Allah seperti memakan bangkai saudara sendiri? Rasulullah bersabda, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man dan bin Bashir. Jika pernah di antara sama muslim melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk bertaubat. Manusia juga dikaruniai oleh Allah peluang untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian. Namun ajaran Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bermusyawarah, sehingga betapapun ada perbedaan yang tajam niscaya dapat diselesaikan dengan keridhaan sama muslim. Saatnya potensi-potensi perpecahan perlu kita akhiri dengan saling menjaga, menghargai, dan bersikap lemah lembut. Sehingga apabila terjadi perbedaan, maka melahirkanlah hikmah.
baik dalam bentuk kompetisi positif, mempertajam daya kritis, maupun dalam membangun semangat mencari tahu sesuai dengan ajaran memperbanyak ilmu. Namun, di sisi lain, ada fenomena mengembirakan bahwa rasa persaudaraan sesama muslim melintasi benua dalam dunia Islam global, menunjukkan juga hal yang positif. Misalnya, ada perhatian komunitas yang muslim di negara ini yang peduli akan pembangunan masjid di Palestina dengan nama Masjid Istiqlal Indonesia, yang peruntukannya selain digunakan untuk beribadah salat 5 waktu, juga dibangun fasilitas pendidikan Al-Quran untuk melahirkan hafiz dan hafizah di sana. Jadi, masjid ini akan jadi pusat peradaban masyarakat Gaza. Hal tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada komunitas muslim saudara kita di Indonesia terhadap saudaranya muslim di Palestina agar dapat beribadah dengan layak. Kebersamaan ini dalam banyak dapat hal memberikan inspirasi solidaritas, memperkuat kecintaan kepada sesama saudara mukmin. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi satu sisi dan sisi lain. Ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan dari para nabi dan rasul-rasulnya. Dua hal penting dalam ukhuwah Islamiyah. Pertama, apabila salah satu dari anggota baru sakit, maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. Yang kedua, persaudaraan Islam dianalogikan sebagai bangunan yang kuat, yang antara masing-masing pilar dan komponen dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Dalam Islam, seorang dianggap mulia jika ia memelihara anak yatim. Orang yang paling disenangi Allah adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak, bersedekah diberi ganjaran sampai 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Pada hadis lain, Rasulullah menyebutkan bahwa wakil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara terinci tentang kehidupan Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hablum minanas ketimbang hablum minallah. Namun, manifestasi hablum minanas adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi karunia akhlak yang baik sebagai modal berukhuwah dan bersaudara. Ukhuwah Islamnya diisi dengan akhlakul karimah, akhlak yang menjaga perasaan saudaranya, menjaga harta dan jiwa setiap mukmin. Seorang mukmin mendambakan karunia lidah yang jujur, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah untuk tulisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Quran Surah Asyura ayat 48. Allah mencintai sebagian hambanya dan memberikan karunia dan budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, sebab rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika engkau kasar dan keras hati, niscaya dia akan meninggalkanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sama saudara mukmin. Semoga kita termasuk hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi ja'alnakum wa iyyakum ibadi muttaqina wa adbana bil qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi taslima. Demikian Jumat yang saya sampaikan. Semoga menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah, serta kita benar-benar mampu memposisikan diri kita sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah, mana Allah telah berbuat baik kepada kita dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warda'anna wa'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun. Amin ya Allah wa ya qadir hajat. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wa liwalidayya
warhamhu kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.